Di seri Max yang pertama kali ini, aku mau ajak teman-teman yang baru istirahat kerja di seputaran Kota Baru untuk mencoba kulineran Makassar yang cocok banget buat lidah masyarakat Jogja. Kok bisa begitu? Penasaran pastinya kan? Yuk simak bareng kulineran unik kali ini. Di sini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jelajah Rasa. Nah, pada video kali ini nih, aku sama Fajri mau kulineran di daerah Kota Baru, lebih tepatnya di Jalan Kerasa. Nah, kulineran kali ini nih teman-teman, itu tuh khas makanan Makassar. Tapi ini kondang di kalangan masyarakat Jogja. Jadi buat yang penasaran kira-kira kulineran kali ini semenarik apa, tetap ikuti aku ya sama Fajri untuk mereview tempat makan kali ini. Yuk! Lajabila, artinya si cerewet kalau di Makassar. Persis di depan asramanya mahasiswa Sulsel nih teman-teman. Tapi yang datang kebanyakan malah orang-orang kantoran loh. Hidangan yang jadi andalannya ada 3 di sini. Cuman aku sama Fajri pesen yang top 2-nya saja buat makan siang kali ini, yaitu coto Makassar yang aromanya super wangi dan pisang hijaunya yang looknya nyegerin banget. Panas banget teman-teman, dan ini makanan yang kita pesan sudah ada di meja semua. Jadi teman-teman, tadi aku sama Fajri pesen 2 ya. Ada es pisang hijaunya sama coto Makassarnya. Terus banyak banget ya side-side-nya, ini ada gorengan, terus ini ada makanan khas Makassar namanya barongko namanya teman-teman. Terus di sini juga ada peyek sama sate. Ini satenya tinggal yang usus sama ati nih. Jadi kita mulai aja langsung dari yang es pisang hijaunya ya teman-teman. Soalnya esnya udah nyair atau. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Es pisang hijaunya. Wah, ini pisang hijaunya diiris-iris atau. Bawahnya itu ada flanya yang putih ini tadi. Lagi-lagi teman-teman disiram dengan sirup andalan masyarakat seantero Kota Jogja, yaitu Nikisari ya teman-teman. Nikisarinya rasa frambozen. Jadi gimana rasanya ya? Kita langsung cicipi aja mungkin dari flanya ini atau sama sirupnya nih. Wah tuh. Pisangnya pakai pisang raja teman-teman. Kita mulai dari flanya dulu. Kita makan. Bismillah. Wah, mantap banget. Sekarang kita coba pisang hijaunya ini teman-teman. Primadonanya atau lakone neng mak aman. Wah, ini perpaduan yang sangat klop teman-teman. Gurih flanya, manis dari sirup frambosnya atau terus sama kecut-kecut seger dari pisangnya atau teman-teman. Nikmat banget teman-teman, sumpah. Ini udah masuk semua atau ada pisang hijaunya, ada flanya. Kita makan teman-teman. Yang enak tuh ininya loh, flanya tuh gurih teman-teman. Kena kuah frambosnya itu nikmat banget. Kalau kita compare sama jenang sumsum kan itu kan ngapior gitu ya. Kalau ini tuh perlu kita emut-emut dulu gitu atau soalnya flanya nih kental teman-teman. Kalau jenang sumsum kena sama juruhnya itu atau itu kan udah pecah atau ini perlu kita kunyah-kunyah dulu atau kunyah-kunyah tipis gitu. Terus tekstur dari balutannya yang warna hijau ini dia tuh kenyal-kenyal gitu teman-teman. Ini pisang hijau terakhir. Sayang banget ya teman-teman. Besok beli lagi aku. Makanan dessert tapi dimakan di awal. Harusnya appetizer dulu ya, gorengan-gorengan gitu. Bener nggak Jeri itu? Bisa. Nggak tahu nih, Fajri marah apa nggak habis ini? Soalnya tuh lihat tuh. Nah. Maaf. Aduh. Gak apa-apa ya Jeri ya.
Ini aku habisin dulu aja teman-teman. Terus Fadri habisin pisang hijaunya dulu, terus kita lanjut ke ini nih. Ini nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu atau yang pas dibikinnya tadi wangi banget ya kan. Coto Makassar. Nah, coto Makassarnya ini di sini bisa milih. Ada yang coto Makassar daging aja sama yang campur. Nah, yang campur ini ada jeroan atau ada babat, ada hati sama daging gitu teman-teman. Segini ini 20.000 ya teman-teman ya. Tadi aku tanya-tanya sama masnya, rencangnya yang bikin ini tadi. Jadi coto Makassar itu tuh ada dua jenis teman-teman. Ada yang pakai air beras gitu kan, yang nanti tuh warnanya keruh putih gitu. Nah, sama yang kacang kalau khas Sulawesi Selatannya gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang kacang teman-teman. Kuahnya kayak gini ya. Kental tenan kayak gini. Udah lah, langsung kita coba aja ya. Kita makan ya teman-teman ya. Kita seruput. Wah. Jeri, udah nyoba Jeri? Enggak, Cok. Coto Makassar ini kompleks ya teman-teman rasanya, karena di coto Makassarnya sendiri itu tuh banyak banget rempahnya. Jadi pada dasarnya sendiri teman-teman, coto Makassar khas Sulawesi Selatan itu sampai ada yang bilang normalnya itu pakai 40 rempah ya teman-teman. Jadi ya nggak tahu juga yang di sini 40 rempah atau enggak gitu loh. Nanti kita tanya-tanya aja isinya apa saja. Cuman ini kompleks banget teman-teman rasanya. Kemudian dia lebih cenderung ke rasa seger, wangi dari bawang-bawangannya tadi, bawang goreng sama irisan daun bawang. Terus apalagi kan ada daging-daging campur ya, ada protein campur ya, ada babat, ada daging. Itu menambah cita rasanya teman-teman. Jadi makin gurih, makin wangi. Ini rekomendasi sih menurutku. Kayak gini nih. Kita makan lagi ya. Wah, parah. Di sini nih teman-teman, untuk makan si coto Makassarnya itu tuh dilengkapi dengan buras sama ketupat. Cuman di sini pas adanya ketupat karena burasnya udah habis teman-teman. Kita coba ya pakai ketupatnya. Kalau kita makan cotonya aja itu gurih banget, sayang teman-teman. Kemudian di sini itu tuh ada tambahan ya. Kalau misalnya kurang asin itu ada garam kayak gini, garam halus. Terus ada sambelnya coklat gini ya teman-teman ya. Sebelum campur ke kuah, aku mau cek dulu rasanya seperti apa. Kayak gini ya teman-teman ya sambelnya. Wah, kecut. Kita tambah sedikit aja. Pedes banget. Hati-hati ya. Kita tuangin dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus coto Makassarnya ini itu tuh kan tadi lebih cenderung ke rasa gurih ya. Kalau misalnya kepingin manis, di sini ada kecap untuk menambahkan cita rasa si manisnya. Kita tambah dikit aja ya. Aku nggak mau ngerusak rasa gurihnya karena gurihnya tuh enak banget, wangi banget teman-teman. Terus makanya di sini ada 3 gorengannya teman-teman. Ada tempe, ada bakwan udang, ada lumpia. Nah semuanya tuh harganya 2.000-an. Kita coba dulu pakai lontong ya sebelum kita nyoba dengan gorengannya. Kita dapat dagingnya nih teman-teman, berserat-serat banget ya nih. Ini empuk banget teman-teman, kuahnya kental, nikmat banget. Kita coba. Nah teman-teman, yang dari tadi aku pengen makan ini untuk ngelengkapin atau side-nya si coto Makassar ini ada bakwan udang. Kita coba bakwan udangnya. Jadi di bakwan gorengnya ini isinya tuh ada wortel, ada daun bawangnya, daging udangnya, sama kepala udangnya. Tadi dagingnya udah kemakan sama aku teman-teman. Ini walaupun udah digoreng dari entah ya siang atau pagi, cuman ini masih krenyes-krenyes tipis gitu. Kita makan. Dia gurih ya, nggak asin, enak. Cocok ketemu sama yang super gurih ini, coto Makassarnya. Dia nambah tekstur teman-teman. Kita makan. Mantep banget sumpah. Kita beralih ke lumpianya sekarang. Lumpianya kecil-kecil gini 2.000 nih ya. Kita makan. Mantep banget. Kita pakai ati. Cocok juga loh pakai lumpia. Kita makan. Wah, kita makan.
Menurutku ya teman-teman ya, sambelnya jangan kebanyakan. Karena sambelnya sendiri dia memberikan cita rasa pedes banget dan kecut itu tadi. Jadi kalau teman-teman suka dengan rasa gurih yang otentik, yang rempahnya banyak gitu, kasih kecap dikit itu udah pas banget, cocok banget. Kita coba satenya teman-teman. Rempelo ati teman-teman, atau rempelo ati bacem kayak gini, kita coba. Sama cotonya kita tabrakin teman-teman sama satenya. Bacem manis atau ketemu gurih rempah, mantep banget. Cocok. Kita coba ya suapan terakhir pakai tempe gorengnya. Kita celupin tempe gorengnya. Sampun. Ya. Buat apa mbak ya? Jadi ini aku habisin, terus kita tutup dengan ini nih, makanan khasnya Makassar, yaitu barongko. Kita habisin dulu tapi. Jadi barongko ini cemilan kudapan khas Makassar yang bahan dasarnya itu pisang. Terus wah kayak gini teman-teman. Nah, ini pisangnya mana? Oh, di blender jangan-jangan ya. Tapi nggak tahu ya, masa di blender sih? Kita coba dulu. Bismillah. Aku tanya dulu aja kali ya. Nah, tadi tuh aku udah tanya teman-teman. Jadi si barongko ini itu tuh gula, santan, susu, atau sama pisang. Pisangnya pakai pisang kepok. Itu tuh di blender teman-teman, atau terus dikukus. Nah, jadinya kayak gini. Ini nogosari khasnya Makassar teman-teman. Kita makan lagi. Rasanya tuh nyaman teman-teman. Perpaduan antara si santan sama susunya itu tuh mengingatkan kita sama kayak blubuhnya nogosari itu loh. Cuman di sini pisangnya bedanya sama nogosari di blender sama adonannya teman-teman. Terus dikukus. Lucu ya. Kita makan lagi. Dia nggak ada tekstur ya teman-teman ya. Tinggal telan aja bisa sih. Dah habis. Kita makan terakhir. Makanan khas Makassar ini yang terakhir. Setelah ini habis kita tanya-tanya sama mbaknya, rencangnya yang punyanya La Capilla ini. Kita makan dulu. Nah teman-teman, ini kita sudah makan-makan tadi ya di La Capilla. Nah, terus kita tadi kan mau janjian sama rencangnya atau karyawannya dari warung makan La Capilla. Malah kita langsung kedatangan ownernya La Capilla. Nun sewu mas, ini dengan mas siapa? Saya Ajit. Nah, saya ini anak dari pemilik warung La Capilla. Untuk pemiliknya sendiri namanya siapa? Pak Burohani dan Pak Amin. Oh gitu. Ya. Jadi ini Mas Ajit meneruskan atau memang dipasrahin gitu? Yang memegang masih orang tua saya. Oh gitu. Cuma saya kadang bantu-bantu aja. Oh Dan gitu. saya masih menyelesaikan kuliah. Oh gitu. Nah lo so asik sih. Gara-gara mbaknya juga. Pas mau ditanya-tanyain, katanya itu sama ownernya saja. Ternyata Mas Ajit ini hanya anak berbakti yang sedang ngurusin usaha orang tuanya. Mas, ini saya mau tanya-tanya terkait La Capilla ini. Ini La Capilla ini sudah mulai dari tahun berapa tuh Mas di Jogja ini? Kalau tidak salah tuh sekitar tahun 2003 atau 2002 gitu kita udah jalan. Jadi gitu. mungkin sekitar 20 tahun lebih ya. Oh ya. Cabangnya sendiri apakah cuma ada di Jalan Kerasa ini atau ada di tempat lain Mas? Untuk produksi itu masih kebanyakan di Jalan Kerasa. Cuma kita punya satu ruko di Condong Catur. Oh, Condong Catur. Ya, di seberangnya taman kuliner gitu. Lalu Mas, untuk La Capilla ini jam bukanya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk yang di Jalan Kota Baru ini, kita baru siap-siap mungkin jam 8 udah ready semua ya. Gitu ya? Oh, itu sampai jam 4 atau setengah 5 gitu, tergantung. Kalau misalnya kita udah habis, mungkin kita tutup lebih cepat. Tapi kalau untuk yang Condong Catur, kita buka lebih lama.
Gitu. Kita buka sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Iya. Oke. Untuk warung makannya sendiri, apakah ini juga sudah bisa dipesan online gitu? Untuk pesan online kita baru ada di GrabFood dan Gojek aja sih. Gitu. Untuk Shopee kita belum kerja sama. Gitu. Jadi cuman di 2 platform itu Iya, tadi ya. betul. Nah Mas, ini tuh menu best sellernya apa sih Mas? Kan tadi kan saya lihatnya kan banyak yang pesen toh, antara coto Makassar atau es pisang hijaunya. Iya. Nah itu menu yang paling banyak dipilih sama masyarakat yang ada di sini tuh apa Mas? Sebenarnya keduanya itu sih Mas yang kita andalin. Oh. Maksudnya yang sering dipesan kedua itu, tapi mungkin dari segi kuantitas itu lebih banyak memesan pisang hijau karena kan Oke. nggak semua orang suka daging-dagingan dan mungkin ada orang yang cuma pengen makan siang cuma biasanya cuma dessert aja lah, cuma mampir isi ganjel perut gitu. Jadi yang paling banyak masih pisang hijau. Masih pisang hijaunya ya. Terus Mas, aku mau tanya-tanya terkait itu coto Makassarnya nih. Kan kalau kita tahu kan ya di Sulawesi Selatan sana, di Makassarnya sendiri itu kan rempahnya itu kalau untuk bikin coto itu udah pasti tuh 40-an lebih. Di Ya. sini apakah juga sama 40-an lebih? Kita menyesuaikan lidah orang Jawa lah ya. Oh gitu. Jadi untuk rasa mungkin tidak sekuat yang di Makassar. Makassar. Tapi tetap kita mix antara otentik dan menyesuaikan lidah masyarakat sini. Gitu. Mas Ajit, mungkin kurang lebih dari saya itu dulu aja yang bisa ditanya-tanyakan. Sebelumnya terima kasih banget loh Mas Ajit sudah mau direpotin, sudah mau ditanya-tanyain. Semoga usahanya Mas Ajit dan keluarga terus berkembang, terus memberikan berkah lah untuk masyarakat. Pokoknya jaya selalu lah. Makasih banyak ya Mas Ajit. Terima kasih Mas. Nah teman-teman, kita sudah sampai penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menemani channel Jelajah Rasa untuk kulineran di Kota Baru, lebih tepatnya di Jalan Kerasa ini, yaitu kulineran khas Makassar, warung makan La Capilla. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman, dan jangan lupa loh teman-teman, aku tuh nggak pernah bosan mengingatkan teman-teman untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah sini agar channel Jelajah Rasa terus berkembang, dan pastinya itu untuk mereview makanan-makanan lainnya yang unik-unik serta menarik untuk teman-teman di luar sana. Jadi saya Dimas dan Fajri mohon undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!